Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021. Hari ini adalah pesta Santo Lukas penulis Injil. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 9. Apa yang bisa kita renungkan di sini? Tuhan Yesus mengatakan demikian kepada 70 murid dari dalam bacaan Injil hari ini, di mana ke-70 murid itu diutus oleh Tuhan Yesus berdua-dua pergi ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu, untuk berkarya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saya bertanya-tanya atau merenungkan, siapa itu pekerja-pekerja yang diutus oleh Tuhan Yesus? Dan saya mau menjawab, pekerja-pekerja itu adalah kita, Anda dan saya. Kami para romo, para suster, para frater, biarawan-biarawati memang adalah pekerja-pekerja yang secara khusus dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk ada bersama dengan umat, beserta mendampingi umat, mewartakan kabar sukacita. Tapi ingat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika Anda dibaptis, dalam diri Anda adalah orang-orang pilihan Allah. Allah memilih Anda untuk apa? Untuk menjadi utusan juga kepada sesama. Baptisan itu bukan hanya sekedar dibaptis, saya menjadi Katolik, lalu selesai. Tidak. Tapi dengan dibaptis, apalagi kalau kita sudah mendapatkan sakramen krisma atau penguatan, kita sungguh menjadi orang yang juga diutus oleh Tuhan Yesus. Dan Anda dan saya, kita semua adalah pekerja-pekerja yang bekerja di kebun anggur Tuhan. Pekerja-pekerja ya lewat pewartaan yang kita lakukan, lewat aktivitas kita di dalam gereja, dalam kegiatan rohani, dalam kegiatan keagamaan, dalam kegiatan iman, itu kita terlibat. Dan baiklah kita terlibat. Lalu saya pikir kita ini menjadi pekerja seperti apa? Yang harus kita tampakkan dalam hidup kita ini adalah, benar kita ini adalah orang yang menjadi orang Katolik, dibaptis menyerahkan diri kepada Tuhan. Tapi di balik ini semua, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk ikut serta mewartakan kabar sukacita, dan pekerja-pekerjanya itu adalah ya kita semua. Lalu apa yang kita kerjakan? Apa yang harus kita perlihatkan dalam pekerjaan kita? Orang bekerja kan harus ada hasil. Hasil bukan berarti uang ya, tapi ada ini loh, saya bekerja, ada hasil dari pekerjaan tersebut. Ada tujuan yang berhasil saya capai. Itu kalau kita ini adalah seorang pekerja. Lalu apa itu? Ya, goalnya itu apa? Dengan menyatakan diri bahwa kita ini adalah utusan, bahwa kita ini adalah pekerja-pekerja di kebun anggur Tuhan. Apa yang baik kita tampilkan dalam kehidupan ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, jadilah pekerja yang handal. Jadilah pekerja yang baik. Jadilah pekerja yang penuh dengan kejujuran. Pekerja yang jujur, pekerja yang baik, pekerja yang benar, pekerja yang setia kepada Tuhan Yesus. Itu saya pikir, tampilkanlah dalam diri kita ini kesetiaan kita sebagai pengikut Kristus. Tampilkanlah dalam diri kita ini sikap tindakan kita sebagai orang baik, sebagai orang benar. Tampilkanlah dalam kehidupan kita ini semangat setia satu sama lain.
semangat mengasihi satu sama lain. Dan itulah dia tanda bahwa kita ini adalah pekerja-pekerja yang handal. Dan kita pasti bisa menjadi pekerja yang sungguh berkenan di hati Tuhan, sungguh mengikuti teladan dari Tuhan Yesus. Semoga kita sungguh bisa menjadi pekerja yang berkarya di dalam kebun anggur Tuhan ini. Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan menjaga melindungi kita. Amin.